Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulida dengan NIM 8601744403 dari Pokjar Batubara. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, masa RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya berjalan baik karena bangsa Indonesia masih menghadapi masa transisi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Fokus utama mempertahankan kedaulatan dan membangun pemerintah baru. Kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Setelah konferensi meja bundar atau KMB, Indonesia berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Dalam konstitusinya atau Konstitusi RIS 1949, Pancasila tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi nilai-nilai Pancasila tetap dijadikan dasar moral dan semangat nasional. Masa ini singkat, hanya sekitar 8 bulan sebelum Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, masa demokrasi liberal atau parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Undang-Undang Dasar 1950. Namun sistem pemerintahan parlementer menyebabkan pergantian kabinet sering terjadi sehingga pelaksanaan Pancasila belum stabil. Nilai Pancasila sering terabaikan karena konflik politik dan kepentingan partai. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dimulai sejak Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Secara formal Pancasila ditegakkan kembali, tetapi dalam praktiknya terjadi penyimpangan karena kekuasaan terpusat pada presiden dan muncul pengaruh ideologi lain seperti komunisme. Pancasila dijadikan alat politik untuk memperkuat kekuasaan, bukan sebagai pedoman moral bangsa. Yang kelima, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI, pemerintah Soeharto menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas negara. Dilakukan upaya besar seperti penataran P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Namun dalam praktiknya Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaannya. Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan dan kebebasan rakyat dibatasi. Nilai-nilai Pancasila dipelajari tetapi tidak selalu diamalkan secara jujur dan adil. Terima kasihlah atas penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.